Promotor Family Ensiklopedia Budaya Indonesia, sahabat budaya, saatnya obrolan komunitas di hari ini bersama Kak Rizal Tanmenan dari Menata Art Lab yang bakal ngobrolin seputar kegiatannya apa aja. Tapi daripada kita ngomongin sendirian, langsung aja kita sapa Kak Rizal ya. Selamat siang Kak Rizal. Terputus teleponnya. Halo, selamat siang Kak Rizal. Halo, selamat siang. Halo, apa kabar Kak? Sehat? Baik, alhamdulillah, berkat doa. Alhamdulillah. Lagi di mana nih Kak? Lagi di Payakumbuh. Di Payakumbuh deh, orang awak Juwo ternyata. Iyo. Berarti manggilnya jangan Kak kali ya, dari Rizal berarti ya? Boleh. Dari Rizal, siang-siang gini sebelum kita ngobrolin seputar kegiatan di Menata Arts, lagi ngapain nih siang ini? Ini saya lagi santai, lagi persiapan ini mau pentasnya anak-anak, ada 12 pemusik di usia 12 tahun sampai 15 tahun itu pementasan musik-musik perkusi tradisi sama tarian-tarian tradisi gitu. Oh, nanti kita akan pentas ya. Nanti akan pentasnya kita bakal bahas juga nih cerita kegiatannya yang sudah dipersiapkan sekarang ya Kak Rizal ya. Tapi kalau boleh tahu nih, Kak Rizal lagi dari Rizal. Kalau boleh tahu dari Rizal, Menata Arts Lab itu apa sih biar sahabat budaya tahu juga nih dari Rizal, silakan. Oke. Menata Art itu semacam ya kalau saya bilang wadah juga bisa gitu. Tapi kalau saya bilang sebuah gagasan untuk merangkul potensi anak muda gitu juga boleh gitu. Namun konsentrasinya ya tetap di bidang seni budaya. Yang kita berfokus saat ini di musik ya, terutama musik gitu. Nah, kemarin saya juga maksudnya dari Menata Art Labs ini muncul inisiatif yang seperti Tancap Ensemble, itu sebuah akronim dari singkatan dari Tanmenan Collective Arts Project gitu. Oke. Kita itu ibaratnya kita kumpul dengan mempertautkan ragam usia dan latar belakang latar belakang kreativitasnya masing-masing gitu. Nah, Menata Art Lab saya buat di tahun 2014 ya. Di tahun 2014 secara akta legalitas gitu udah jadi di 2017 kita aksakan gitu. Nah, sebelumnya namanya Pustanata karena nggak boleh pakai bahasa Inggris ya. Dulunya ya. Namanya itu apa? Pustanata. Pustanata itu di Indonesiain. Sebelumnya namanya Menata Art Center. Menata Art Center. Kita singkat jadi Pustanata, Pusat Seni Tanmenan Menata gitu. Oh gitu, akronim juga berarti ya dari Jalia. Iya. Tapi secara akta namanya benar-benar Pusat Seni Tanmenan Menata. Tapi sekarang berkembang seiring waktu berjalan melalui diskusi yang intens dan pendalaman realitas, kita rubah namanya Menata Art Lab gitu. Oke, nah 2014 awal idenya dari Rizal tuh dari mana dah? Apakah memang melihat banyaknya anak muda di sana yang ingin mengeksplor kemampuan berkeseniannya atau gimana dari Rizal? Saya memang melihat ini geliat seni budaya dah di mana-mana gitu. Anak muda bikin komunitas, anak muda bikin kreativitas, anak muda bikin sesuatu buat sesuatu yang produktif gitu. Nah, menurut saya bukan ide buruk ketika saya bersama teman-teman mau istilahnya gerak ya, mau kita bareng-bareng nih gimana caranya menumbuh kembangkan ya, syukur-syukur sampai kepada tahap ya kita gerak bareng gitu. Nah, aku mikirnya awalnya kayak gitu. Nah, terus yang ngelihat memang mereka kan kreatif ya. Kreatif ya, mungkin ininya aja yang beda gitu, concernnya gitu. Betul. Yang beda. Nah, ini awalnya ketika didirikan ini apakah mencakup satu jenis kesenian tertentu atau bagaimana dari Rizal? Kita emang nggak ngelihat ke situ. Tapi yang menjadi pusat perhatian itu
gimana caranya kita bisa kayak merangkul, menghimbau gitu, ya persuasif lah gitu dalam konteks capaian-capaian artistik. Jadi dia mau entar kalau udah intens sama gerakan-gerakan ini dalam pengertian proses kreatif ya. Kalau udah intens, nah monggo terserah kalau dia mau bawa ke teater, ke musik, ke tari, ke film, ke apa. Nah, jadi intinya itu artistik gitu, artistiknya yang itu kan istilahnya apa ya, komponen yang dasar ya. Betul. Artistik tersebut. Nah, jadi kita nggak bilang ini fokusnya hanya di musik saja atau terutama di secara umumnya seni pertunjukan tanpa menyentuh seni rupa, tanpa menyentuh seni media baru. Nah, nggak gitu awalnya. Oh, jadi awalnya ini ngerangkul banyak generasi muda sana yang pengen menunjukkan kreativitasnya dalam berkesenian begitu ya dari Jal ya. Dan ya, tidak terbatas dengan jenis satu kesenian tertentu berarti ya dari Jal. Iya. Oke. Nah, ini fokusnya berarti apakah memang ke kesenian kontemporer kah atau memang justru ada kolaborasi antara budaya atau kesenian khas dengan kontemporer nih dari Jal? Justru basisnya kita tuh seni yang tradisi ya. Basisnya seni tradisi, cuman kan ya patut diakui ya kita nggak menutup kemungkinan bahwasanya dengan perkembangan teknologi, dengan perkembangan ya hari inilah gitu, anak-anak muda punya inovasi, punya kreativitas yang nggak sama dengan tahun-tahun lalu gitu. Terus dia kemampuannya itu dia bisa kembangkan melalui sumber atau source yang bernama tradisi itu kan. Lalu dia bebas pilih. Betul. Dia bisa pilih. Mereka juga bisa pilih dengan bahasa tradisi yang dekreasikan. Mereka juga bisa pilih dengan bahasa tradisi yang gua modernin nih. Terus mereka juga bisa pilih dengan bahasa ini tradisi yang kontemporer gitu. Jadi sebenarnya tiap-tiap anggota atau tiap-tiap orang yang bergabung di Menata Art Lab sendiri memiliki diberikan kebebasan begitu berarti ya dari Jal ya? Iya, pada prinsipnya seperti itu. Tapi saya mau ralat dulu. Sebenarnya bukan bergabung gitu. Oh, jadi kayak gimana nih bukan bergabung. Jadi gini, Menata Art Lab coba in relationing art gitu. Jadi artinya kita yang turun kemana-mana gitu. Jadi sifatnya bukan kita yang menunggu bola, tapi kita menjemput bola berarti dari Jal ya? Iya benar. Jadi misalnya ini dalam minimal dalam 42 bulan belakangan itu kan saya sendiri tuh yang dalam pengertian sendiri maksudnya kita yang jalan gitu ya. Kita yang jalan masuk ke dua nagari gitu, dua nagari. Kita nyebutnya nagari. Ya, kalau pengertian nasional mungkin desa ya. Betul. Gitu ya. Nah, jadi kita yang masuk ke dua nagari gitu, beberapa jorong gitu. Nah, kita yang datengin gitu. Nah, dulu ada tuh Kak, namanya programnya SKN, Seniman Kerja Nyata. Oh iya benar. Pernah dengar tuh dari Jal dulu, SKN ya. Iya, SKN. Nah, jadi kita yang ke nagarinya, kita yang ke jorongnya, lebih kecil dari nagari itu. Oh, begitu. Nah, ketika berkunjung ke sana waktu itu dari Jal, respon masyarakat sekitar seperti apa sih? Kan kalau untuk masyarakat Minang sendiri kan memang memiliki daerah seni yang unik begitu ya, berbeda dibandingkan dengan daerah-daerah lain gitu. Nah, respon mereka seperti apa? Apakah mereka sangat tertarik atau bagaimana? Sejujurnya itu relatif ya dalam pengertian beragam. Ada yang tertarik, ada yang biasa aja, ada yang kayak gimana seadanya gitu. Namun kalau dipresentasikan itu lebih dari separuh mereka antusias memang. Betul. Mereka antusias ketika kita datang gitu melalui diskusi yang intens, mereka cukup terbuka dan ya seru ini ide baru nih kayak gitu. Mereka nangkapnya kayak gitu. Yuk kita berbuat gitu kan. Ya udah kolaborasi gitu. Nah, mulai kayak mulai merangkak gitu kan, mulai pelan-pelan gitu ya. Pelan-pelan gitu. Betul. Nah, sekarang nih tadi seperti singgung juga dari awal oleh dari Jal, kalau memang sebenarnya mau ada acara kegiatan dalam waktu dekat nih dari Jal. Iya, benar. Cerita dikit dong dari Jal seperti apa, kalau boleh ditahain nih, kalau boleh dicontek-contek dikit. Boleh. Gimana tuh? Boleh. Jadi ini sebetulnya kayak maraton ya, dari tanggal
dari tanggal persisnya sih di akhir bulan Agustus. Oke. Cuman kita ngengnya itu di tanggal 9 September 2020 gitu. Nah kita maraton tuh, mulai dari 9 September kita bikin konsep, lalu bikin program, 16 Septembernya eksekusi, 16-17 September eksekusi, terus Oktobernya langsung syuting bla 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 gitu kan. Terus Oktober, Novembernya kita gas lagi, 15 November satu film itu kita ikut bantu. Nah terus 2 film sih sebetulnya, karena berbeda produksi gitu. Nah lalu Desembernya kita gas, programnya kelas presentasi, pamerannya juga ada, terus event festivalnya juga ada bertajuk Mandulang waktu itu. Nah itu tepatnya tanggal 22 kalau nggak salah, 22 Desember gas sampai 27 Desember. Terus saya turut juga ini sama teman-teman tanggal 5 Januari kita gas lagi sampai 18 Januari. Itu ada 3 film lagi. Terus bulan Februari tanggal 22 ini saya ngeng nih, gas lagi nih. Untuk musik perkusi anak, 12 anak pemain musik dan 7 penari. Terus ini lagi persiapan, kemarin udah JR. Pentasnya tanggal 4 April di Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi. Nah ini masuk ke dalam rangkaian kegiatan yang memang sudah direncanakan dari awal berarti ya dari Rijal ya? Sebetulnya bukan rencana dari awal Kak, tapi karena gini, kita merasa ini sebuah kondisi yang baru ketika kita dihadapkan dengan pandemi kan gitu. Betul. Nah ini kondisi yang baru, bagaimana cara kita menyesuaikan diri dengan situasi hari ini kan gitu. Nah jadi anak-anak daripada rebahan melulu gitu. Nah kita belum pernah tahu karena PSBB berjilid 3 ya. Betul. Gitu. Nah kita nggak pernah tahu dan kita takut dengan konsekuensi hukum ya. Dalam pengertian takut ya kita juga nggak mau kan melanggar begitu ya. Iya, basisnya humanis ya Kak, antar timbang dibilang kita menular gitu kan. Betul. Nah basisnya humanis. Nah pada momen akhir Agustus itu dapat banget momennya sama anak-anak gitu. Pelan-pelan gitu kan sama teman-teman. Itu kolaborasi menata art lab dengan Kato Art Lab itu. Oke. Itu di Agustus itu ya? Iya, itu yang di bulan September Kak. Di September, oke. Iya, nah terus itu tanggalnya dekat banget, 16-17 itu kolaborasi dengan Kato Art Lab. Terus tanggal 22-nya eksekusi yang akronim dari Tancap itu, Tanmenan Collective Art Project. Kita bikin karya bertajuk Siklus, bisa ditonton di YouTube di Tanmenan Merekam. Itu tuh karya itu kita buat itu beragam usia 18 tahun, 19 tahun, 18 tahun dan 20 tahun, dan ada 2 orang tokoh legend Sumatera Barat gitu. Nah ini sebuah kalau saya pikir sih ini project ataupun momen kreatif yang cukup menarik gitu. Betul. Saya bilang gitu. Nah, udah kita maraton nih sampai sekarang nih. Sampai sekarang nih. Cuman beda-beda konten gitu loh Kak. Ada yang audio visual, ada yang pameran visual aja. Terus ada ininya juga musik dan pertunjukan secara umum gitu. Betul. Ya termasuk tari sama audio ya Kak. Ini kalau misalnya aku lihat nih dari YouTube-nya langsung aku buka. Baik. Ternyata itu udah banyak banget entry-nya gitu ya, postingan-postingannya begitu ya Kak ya. Di sini tuh ada film dokumenter Silek Tuwo, Kumango Balobuih. Iya, nggak mau bahasa Minang nih aku nih. Betul. Tuh ada juga lagu-lagu, ada siklus juga, ada tancap ensemble juga. Nah ini kegiatannya udah banyak banget nih sebenarnya. Walaupun emang sudah terhitung dari tahun 2014 terbentuk begitu kan. Nah yang besok ini juga akan dilaksanakan di Bukit Tinggi tanggal 4 bulan 4. Karena banyak kegiatan dilaksanakan di masa pandemi, pasti banyak banget perbedaannya dong dari jauh. Betul. Nah ini untuk yang 12 musisi perkusi anak-anak dan juga 7 penari ini seperti apa nanti konsepnya di tanggal 4 nanti dari jauh? Kalau konsep pertunjukannya
seperti biasa dalam pengertian ya kita kan bawain materi-materi yang udah umum ya, khususnya di ranah Minang atau bagi perantau Minang kan juga ngerti itu ada tari Marawa, ada tari Galombang sama tari Piring. Terus materi-materi musikalnya memang agak kita sentuh gitu ya dengan perspektif hari ini ya. Itu secara musikal kalau boleh jujur secara musikal lebih kepada apa, ada istilahnya kalau orang-orang musik tuh tahu dengan unison, tutti atau repetisi-repetisi yang tricky gitu, yang cukup menantang gitu kan. Nah, yang menariknya gini, kalau boleh kita bilang apa sih konsepnya besok tanggal 4 itu? Secara pertunjukan maupun elemen lainnya itu. Kalau boleh jujur sih, yang lebih menarik itu ini yang mainin anak 12 tahun. Sampai 15 tahun dan dia bisa makan materi musikalnya yang katakanlah untuk materi semester 2-nya perguruan tinggi gitu. Waduh. Nah, dalam tanda petik ya Kak, kita bisa anggap seperti itu. Tingkat kesulitannya seperti itu gitu ya dari Jal ya? Iya kayak gitu. Dan anak-anak itu makan gitu. Karena mereka kalau kita tarik ke zoom out, begitu juga dengan awal-awal saya 42 bulan yang lalu masuk ke ininya, ke pelosok nagari itu. Kalau kita zoom out memang ada ya karakter masyarakat agraris itu festif gitu. Kalau saya bilang festif yang saya maksud seperti pawai, guyup, betul. Parade gitu. Nah, jadi kalau dalam konteks merayakan, celebrating gitu, itu kan rasa arak-arakan itu kan tinggi ya. Benar. Nah, kalau kita bikin musiknya perkusif, menantang dan memacu adrenalin, itu tuh seru banget. Mau seberat apapun materi musikalnya dia makan gitu. Benar. Karena mereka pun juga sudah terbiasa dalam tanda kutip, maksudnya dalam artian sudah menjadi bagian jiwanya juga gitu loh. Memang kalau masyarakat agraris begitu ya dari Jal ya. Iya, itu. Nah, aku pikir konsep yang menarik untuk tanggal 4 gitu sih. Oke, ini diselenggarakannya apakah memang semuanya serba virtual atau ada yang langsung juga? Yang kali ini emang langsung karena karena momennya berbeda gitu. Yang kali ini momen yang berbeda yang saya maksud itu ya. Para penampil ini memang dikhususkan sebagai pengisi acara di sebuah wisuda tahfiz Quran gitu. Oke. Kan jelang Ramadan, mungkin di tempat lain ada, tapi jelang Ramadan di Sumbar kan ada khatam Quran, tahfiz Quran gitu-gitu. Nah, itu tuh kan ada ratusan siswa-siswa wisudawan-wisudawati gitu kan. Betul. Anak SD kelas 2 nih. Nah, gimana caranya itu perayaan itu cukup menjadi momen berarti bagi ininya kan? Betul. Nah, maka 12 anak pemusik 7 penari ini dan 3 orang perempuan putri pengantar Carano ya. Carano. Nah, itu tuh sudah berlatih sejak mulai Januari kalau nggak salah. Tapi yang khususnya musik itu mulai dari 22 Februari dan bergabungnya di awal Maret gitu. Nah, proses ini memang dikhususkan untuk momen tersebut dan kita telah bersepakat bahwasanya ya ini sebuah momen yang berarti bagi anak-anak gitu ketika dia mendapat piagam wisudawan maupun wisudawati itu. Betul. Itu prinsip dasar secara ini ya. Gimana sih semangat kita untuk nampilin itu kan gitu. Nah, ini nih yang kalau dapet tanggal lampe tuh pulang mama gitu kan sebenarnya ya kan. Iya betul. Biar seru gitu langsung ngelihat langsung di sana. Ini persiapannya sudah sampai mana nih dari jauh tanggal 4 besok? Kemarin hari Rabu kita udah JR. Cuman JR yang dimaksud masih di tempat kita latihan ya. Belum ke lokasi ya. Belum ke Bukit Tinggi. Nah, sekarang saya berada di Payakumbuh. Di tempat latihan itu selama ini di nama daerahnya itu di Kabupaten 50 Koto itu. 50 Koto. Nah, itu jaraknya kurang lebih kalau dari tempat saya bawa motor tuh 32 menit lah. 32 menit. Nah, artinya
kita JR-nya itu baru di internal gitu kan. Nah, artinya kalau besok hari Sabtu kita udah JR baru pakai kostum, baru sirkulasi adaptasi panggung gitu-gitu. Oke. Tapi berarti latihannya masih terus dilaksanakan walaupun harus menempuh jarak cukup lama, karena sebagai informasi aja gitu Sobat Budaya, 32 menit naik motor di Payakumbuh ke 50 kota itu nggak sama dengan 32 menit naik motor di Jakarta sih. Betul. Jauh mana gitu. Jauh, iya. Tapi Cuma bedanya kita kan ngelihat alam ya di sini. Iya benar. Kalau jalan. Di sini juga ngeliat alam sih, alam Badukun gitu, alam Susanto. Bisa aja, ya itu sering juga tuh. Tapi ya dari Jal ini berarti kan cuma tinggal menghitung hari nih, coelah lagu kali ya. Iya. Tinggal menghitung hari, udah tinggal 3 hari lagi pelaksanaan dari kegiatan yang akan dilaksanakan nih. Latihan masih terus jalan, berarti nanti JR-nya itu start di H-1 atau di hari H-nya pagi-pagi? H-1 ya. Ini kesiapannya anak-anak muda kita, celah udah berasa tua banget. Anak-anak muda itu seperti apa sih ketika mau perform lagi nih, gitu, nunjukin kemampuannya memainkan musik dengan tingkat kesulitan yang cukup tinggi dan juga menarikan 3 tarian adat Sumatera Barat tuh kayak gimana sih persiapan mereka atau perasaan mereka gitu dari Jal? Secara mentalitas kemarin saya tanya gimana, seneng nggak gitu? Wah saya pengen lagi gitu kan, dia bilang. Nah itu secara mentalitas. Gitu. Tapi secara kualifikasi teknis memang skillnya usia 12 mesti kita latih terus ya. Betul. Nah tapi mentalitasnya itu tuh yang kita unpredictable. Yang saya maksud animonya gede nih gitu, antusiasnya besar nih gitu loh. Nah ya paling tidak sekarang yang menjadi PR kalau mau melihat sebuah dampak ya, hasil ya, yang kita tanyakan bagaimana caranya memperluas kan gitu ya. Betul. Bagaimana caranya memperluas. Tapi secara mentalitas, semangat, wah ini benar-benar nggak ketebak gitu. Udah inilah ya. Iya. Beyond expectation lah gitu berarti ya dari Jal ya. Saya pikir begitu, persis banget. Karena usianya, ya kalau saya lihat usia ya, gitu kan beda ya ketika kita yang main ya. Ini usia 12 gitu. Ya, saya pikir persiapannya perlu ya kayak komunikasi kita juga kita benerin ya. Betul. Biar supaya ini dia tahu yang maksud instruksinya coach kayak gini nih, kayak gitu kan. Nah, kayak gitu. Nah, persiapannya secara mentalitas aku pikir udah cukup bagus gitu. Betul. Tinggal untuk masalah skill memang ya betul. Kualifikasi teknik memang sebenarnya bukan memaklumi usia yang cukup muda, tapi memang tingkat kesulitannya bukan untuk anak umur 12 tahun sebenarnya gitu ya dari Jal ya. Iya, tapi keren banget sih. Mereka slow juga, mereka seneng aja. Gak stres juga gitu. Baik. Terakhir nih dari Jal, sebenarnya masih ada dua pertanyaan deh. Sebelum saya produser udah gitu. Sebentar lagi nih. Kita lamain dikit boleh ya? Boleh. Dari Jal, ini kedepannya nih setelah tanggal 4 besok, mau ada proyek apa lagi nih dari Menata Art Lab-nya sendiri? Dari Menata Art Lab-nya sendiri. Gini, kalau boleh jujur untuk bocoran semuanya juga gitu, tapi ini sebetulnya belum dilangsungkan ya, maksudnya belum dikerjakan gitu. Sebetulnya karya siklus itu kan 9 menit sekian detik. Betul. Nah, karya siklus itu sebetulnya mau digali lagi, gitu, kita gali lagi dalam sebuah proses kreatif gitu. Cuma belum ketemu timingnya ya. Oke. Terus itu mau dibuat 1 jam pertunjukan gitu. Wah. 1 jam pertunjukan. Nah, kita nggak ngerti nih kapan nih. Yang penting sudah ada rencana untuk membuat itu begitu ya dari Jal ya. Betul, itu udah ada rencana. Terus ada lagi rencana kreatifnya itu mau bikin musik-musik folk yang yang source-nya tetap tradisi gitu. Kita coba neo Malayan konsep gitu kan. Kita coba. Nah, terus kalau yang kolaborasinya Menata Art Lab dengan Kato Art Lab itu kita kan lagi mau persiapan ada pameran duo Zahra gitu mau bilang gitu. Ada anak-anak muda juga usia 12 tahun perempuan sama usia 16 tahun dia itu senang di seni rupa.
Dan kita mau coba konsiderasi buat teman-teman semua untuk tahap penjajakan bahkan sampai nanti ke kurasinya ya. Dan kita akan pameran di Kato Art Lab galerinya insya Allah bulan Juni. Oke. Nah, terus sebetulnya masih banyak lagi Kak. Banyak nih ya. Cuman ya itu sih. Dan terakhir nih dari Jal kira-kira boleh di-share sosial medianya nih buat mungkin sahabat muda pengen tahu lebih banyak tentang Menata Art Lab, silakan dari Jal. Ya sebetulnya Menata Art Lab nggak punya akun ya di sosmed selama ini. Kita istilahnya itu kita akun personal ya. Oke. Akun personal ya di Rizal Termenan itu cukup representatif ya segala aktivitasnya gitu. Terus kalau mau lihat lagi di kolaborasi antar komunal ini ya Kato Art Lab punya ininya sendiri. Punya akunnya sendiri. Oke. Tulisannya biasa aja Kato Art Lab, KATO Art Lab gitu. Baik, kalau begitu. Tadi sih habis kepoin juga Twitternya dari Rizal. Oh iya. Rizal Tanmenan ya. Baik, kalau gitu. Dari Rizal nanti kalau lewat pulang kampung bolehlah hubungi dari Rizal yo. Kontak aja, ntar kita coba ini ada beberapa program. Kita bisa datang silaturahmi ke sekretariatnya gitu. Boleh. Nah, terus kalau ada ide-ide kita bisa diskusi buat sesuatu. Yang pasti kita wisata kuliner. Itu udah pasti mah. Kalau indak pulang kampung indak makan tambunsu, ndak rasa pulang kampung namun tuh. Dari Jan terima kasih banyak. Gulai tunjang. Nelah mah habis ini makan siang makan gulai tunjang salah. Pas banget timingnya. Pas banget. Dari Jan terima kasih banyak dari Jan. Sama-sama, terima kasih RRI Pro 4 FM Jakarta. Terima kasih Kak Tiara. Sama-sama juga tuh dari Jan. Terima kasih sahabat budaya. Terima kasih kembali. Sehat selalu dari Jan ya. Amin. Amin. Selamat siang, salam budaya. Selamat siang, salam budaya.